Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira sampai keluarga yang tersayang. Bagi teman-teman yang baru saja menonton ataupun tersinggah di channel ini menonton video reaction, jangan lupa tekan tombol subscribe itu bantu Bang Li, dan juga loceng yang gratis itu sebagai tanda dukungan. Jadi kali ini Bang Li ingin berkongsi bersama teman-teman informasi mengenai Militer, di mana terdapat 5 buah ataupun 5 tipe ataupun 5 jenis pesawat anti gerila, guys. Teman-teman sudah tahu apa itu gerila, peperangan gerila. Jadi ini ada pesawat anti gerila. Bang Li penasaran ingin tahu. Seperti biasa, tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Channel C5 Top 5 Merdeka. 5 pesawat kontra pemberontakan paling menakutkan di Asia Tenggara. Iya, paling menakutkan. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Counter Insurgency Aircraft atau dalam bahasa Indonesianya pesawat kontra pemberontakan merupakan jenis pesawat tempur khusus yang dirancang untuk operasi anti pemberontakan, pengintaian bersenjata, pengawalan udara pasukan darat, dan dukungan darat terhadap pertempuran berintensitas rendah. Pesawat jenis ini harus memiliki daya tahan yang lama, gak boleh terlalu kencang, mudah dirawat, bisa beroperasi dari landasan pacu yang tidak memadai, dan mampu menggotong berbagai jenis persenjataan. Canggih desainnya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Pesawat kontra pemberontakan paling menakutkan yang dioperasikan oleh militer di kawasan Asia Tenggara. Oke, langsung saja berikut 5 di antaranya, dan pastikan kamu tonton sampai habis ya. Tonton hingga habis. Nanti risau kalau ada yang tersilap faham, tersalah faham. 5. AU-23 Peacemaker. Ini negara mana nih? Pesawat dengan dimensi panjang mencapai 11,23 meter ini dikembangkan pada tahun 1971 sebagai pesawat gunship, kontra pemberontakan, dan pesawat angkut utilitas. Dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Fairchild Aircraft, AU-23 Peacemaker dibekali satu mesin turboprop bertenaga 650 horsepower. Dengan mesin ini, Peacemaker mampu terbang hingga kecepatan maksimum 274 km per jam saja, serta memiliki jarak tempuh hingga 680 km. Nggak jauh. Pesawat yang digunakan Amerika pada saat Perang Vietnam ini diawaki oleh 3 orang kru, yakni pilot, kopilot, dan penembak. Bicara penembak, pada pintu pesawat ini terpasang Canon XM197 berkaliber 20 mm atau minigun atau senapan mesin. Selain itu, untuk menjalankan peran kontra pemberontakan, Peacemaker dilengkapi pilon eksternal berkapasitas 873 kg yang bisa membawa granat asap, roket, dan berbagai jenis bom seperti Mark 82 yang berbobot 230 kg. Oh, ini bahaya, guys. Setelah digunakan Amerika pada Perang Vietnam, sekitar 34 unit pesawat ini dijual ke Thailand di bawah program bantuan militer. Pesawat ini sampai ke Thailand secara bertahap. 13 unit pada tahun 1972, 1 unit pada tahun 1977, dan 20 unit lainnya pada tahun 1976. Udah lama pesawat ini, guys. Pada tahun 2024 belum ini masih ada lagi, sekitar 14 unit AU-23 Peacemaker yang masih aktif dioperasikan oleh Angkatan Udara Thailand. Lebih tepatnya oleh 501 Light Attack Squadron. Pesawat-pesawat ini digunakan Thailand untuk peran pengawasan perbatasan dan anti-infiltrasi. Wah, nggak bisa ditembak kan dari jauh, dari bawah, dari musuh. 4. OV-10 Bronco. Keren desain. Next, ada pesawat yang menggunakan konfigurasi sayap tinggi dan stabilisator horizontal untuk memberikan kestabilan yang baik pada saat melakukan manuver udara. OV-10 Bronco merupakan pesawat tempur yang dikhususkan untuk pertempuran anti-gerilya dan counter-insurgency. Dikembangkan oleh perusahaan North American Rockwell pada tahun 1960-an, pesawat ini ditenagai oleh 2 mesin turboprop yang menghasilkan daya masing-masing sekitar 780 kW. Dengan mesin ini, OV-10 Bronco mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 460 km per jam dan memiliki jarak tempur hingga 367 km. Bunyinya ya.
Dengan panjang mencapai Lucu deh. 13,41 meter, Iya. OV-10 Bronco masih dapat beroperasi di landasan udara yang lebih pendek dan terjal di wilayah terpencil. Itu yang penting ya guys. Menjalankan perannya sebagai pesawat kontra pemberontak, OV-10 Bronco dibekali berbagai jenis persenjataan. Ada Dengan desain. total 7 hardpoints, pesawat ini mampu seperti menggotong bom seberat mulut 227 kg, rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder di sayap, dan Sidewinder. juga roket. Tak lupa, juga terdapat senjata bawaan yang meliputi satu buah Minigun. Cannon elektrik M197 berkaliber 20 mm atau 4 buah senapan mesin M60C. 4 buah Nah, senapan ketika mesin. saat video ini dibuat, ada 2 negara yang masih mengoperasikan pesawat yang sudah OV. cukup tua ini, Iya. yaitu Amerika oleh NASA dan Filipina oleh Angkatan Udara mereka. Filipina. Tercatat ada sekitar 7 unit OV-10 Bronco yang Wah. masih dioperasikan oleh Masih Angkatan Udara dioperasikan. Filipina. Masih Pesawat digunakan ya. ini telah banyak dilibatkan di berbagai operasi oleh Angkatan Udara Filipina, seperti ketika melawan Moro Islamic Liberation Front pada tahun 2011, dan pada tanggal 1 Juni tahun 2017, pesawat ini menjatuhkan bom di posisi kelompok Maute selama pertempuran Marawi di Filipina. Wow. Pesawat-pesawat OV-10 Bronco yang masih aktif ini akan perlahan dipensiunkan dan digantikan dengan pesawat yang lebih modern. Oke. Keren ya. Masih menggunakan kipas jadi terbosat. 3. Ini dia. A-37 Dragonfly Dragonfly. Buatan mereka juga ya. dirancang dan diproduksi oleh produsen pesawat Amerika Cessna. Cessna. Pesawat ini tercipta ketika Perang Vietnam sebagai respon terhadap minat militer yang menginginkan pesawat anti pemberontakan baru untuk Vietnam, menggantikan jenis pesawat sama yang sudah tua. Oke. Berbeda dari pesawat-pesawat Wah. sebelumnya, Cantik, A-37 Dragonfly dibekali mesin turbojet, lebih tepatnya General Electric sebanyak 2 buah yang bertenaga masing-masing 12,7 General kN, Electric. membuat pesawat ini mampu melesat hingga Wah. kecepatan maksimum 816 km per jam dan memiliki jarak tempur hingga 740 Lebih jauh dan km lebih pantas. dengan muatan maksimum. Waduh. Dengan panjang hanya Serem, sekitar ngeri. 8,6 meter, A-37 Dragonfly yang diawaki oleh 2 orang kru Dragonfly. ini memang memiliki dimensi yang relatif kecil. Namun pesawat ini Canggih. memiliki 8 titik cantelan di bawah sayapnya yang berkapasitas 8 mencapai titik. 890 kg. Banyak bisa dibawa ya. Cantelan-cantelan ini mampu menggotong roket, rudal AIM-9 Sidewinder, dan Sidewinder. berbagai jenis bom untuk kepentingan anti pemberontakan seperti bom CBU-24, Mark 82, hingga bom M117. Wah. Namun tak hanya itu, pada hidung Keren. pesawat ini juga telah disematkan satu pucuk minigun Minigun. berkaliber Gao 7,62 2B. mm dengan 1.500 butir peluru. 1.500 Nah, di Asia Tenggara ada 2 negara yang mengoperasikan pesawat Oke. ini, yaitu Vietnam dan, dan Thailand. Thailand juga Vietnam ada. mendapatkan pesawat ini tentu saja dari Vietnam Selatan yang menerima Oke. pesawat ini dari Amerika Serikat ketika Perang Vietnam. Sedangkan negara Thailand menerima pesawat ini pada tahun 1970-an dan 1980-an. Total ada 18 unit yang 18. dioperasikan oleh Angkatan Udara Thailand. Banyak ya. Namun sekarang baik Thailand ataupun Vietnam telah memensiunkan pesawat ini karena sudah cukup tua dan digantikan dengan yang lebih baru. Udah gak digunakan Saat lagi ini ya. kebanyakan Pensiun. pesawat A-37 Dragonfly yang masih aktif beroperasi di negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia Oh, ada. dan Uruguay. Uruguay dan Kolombia masih guna ya. Waduh, old school lah. Harus dipensiun dah. Bahaya kalau tempas 2. apa. AT-6E Wolverine. Wolverine. AT-6E. AT-6E Wolverine merupakan varian serangan Turbo tingkat shaft baru juga. dari pesawat latih buatan Amerika T-6 Texan 2. Sun. Mereka Dirancang juga dan ya. diproduksi oleh Textron Aviation. Pesawat ini dibuat khusus untuk misi serangan ringan, kontra pemberontakan, dan penanggulangan organisasi ekstremis kekerasan. Kontra pemberontakan. Dengan dimensi panjang 10,16 meter, konstruksi Wolverine dibuat dari material komposit dan mengintegrasikan teknologi mutakhir yang didukung fly-by-wire. Oh, fly by wire. Diawaki oleh 2 orang kru, Canggih. pesawat ini sudah mengusung gelas kokpit yang mengadopsi 2 high definition displays, Oh. termasuk Sparrowhawk head-up display. Canggih. Untuk dapur pacunya sendiri, Wolverine dibekali satu mesin turboprop bertenaga 820 what? kW yang membuatnya mampu melaju hingga kecepatan sekitar 820 Oh, km per jam satu aja dan tapi memiliki kuat jarak ya. tempuh mencapai 3.195 km. Jauh guys. Gitu bunyinya. Dilengkapi 7 titik cantelan, pesawat 7 aja. ini mampu menggotong berbagai jenis persenjataan seperti roket FFR, bom pintar, sampai rudal berpemandu laser AGM-114 Hellfire. Yang ini Wolverine canggih ya. juga bisa disematkan senapan mesin berat.
Nah, di Asia Tenggara hanya ada satu negara yang telah mengakuisisi pesawat ini, Mana yakni itu? Thailand. Pada Thailand event banyak Dubai solo Air ya. Show 2021, Angkatan Udara Pesawat Thailand anti telah gerila. memberikan kontrak senilai sekitar 143 juta US dollar Oh. kepada Textron Aviation untuk pembelian 8 unit AT-6 Ada Wolverine 8 beserta peralatan Wolverine. pendukung di darat, suku cadang, pelatihan, dan perlengkapan lainnya. Oh. Kemudian baru-baru ini dikabarkan Angkatan Udara Thailand telah menggelar seremoni atas kedatangan 2 unit AT-6 yang berlokasi di Lanut, kota Chiang Mai. Ada datang lagi 2 ya. Oh, ini masih bisa digunakan lagi. Masih bisa digunakan 1. lagi ya. 314 atau A29 Super Tucano. Tucano ini RI punya. Untuk yang terakhir Yang ini Bang Admin Li tahu ini. yakin sebagian besar dari kamu Ya. sudah cukup familiar Iya. dan tahu mengenai pesawat ini. Super Mulai Tucano. diproduksi pada tahun 2003 oleh perusahaan dirgantara asal Brazil, Embraer. Saat ini Embraer. Super Tucano telah digunakan oleh 18 negara di dunia, 2003 menjadikannya baru sangat lagi. populer di dunia militer, khususnya pesawat untuk anti gerilya. Iya. Pesawat yang memiliki dimensi panjang mencapai 11,38 meter ini meter. dilengkapi INS atau Inertial Navigation and Attack System, Oh, canggih. GPS, laser ring gyro, radar altimeter, dan traffic alerting and collision avoidance system Oh, untuk sistem bukan navigasinya. kaleng-kaleng. Seluruh komponen ini dapat Mhm. memberi petunjuk secara tepat dan akurat, sehingga sangat cocok untuk misi anti gerilya dan pemberontakan. Oh. Dari segi dapur pacu, Super Tucano dibekali satu mesin turboprop 5 bilah bertenaga 1196 Wah, kW. lagi kuat, Dengan ya. mesin ini, pesawat mampu melaju hingga kecepatan maksimum 590 km per jam. Oke. Jarak tempuh mencapai 1330 km Jauh. dan memiliki daya tahan hingga 8 jam 24 menit. Oke. Jam ya. Oke lah. Not Dilengkapi bad. 5 cantelan berkapasitas 1550 Oh, 5 kg. aja ya. Super Tucano mampu membawa berbagai macam senjata, termasuk amunisi berpemandu presisi. Pesawat ini mampu menembakkan roket Wah, berkaliber Hellfire 70 pun ada. mm, rudal udara ke udara seperti MAA-1 Piranha, rudal udara ke permukaan seperti AGM-65 Oh, Maverick, AGM ada. berbagai jenis bom berpemandu presisi seperti PFW-2, dan masih banyak lagi. Oh. Tak lupa, pada Gede pesawat bomnya. ini juga telah tersemat 2 unit senjata internal berupa senapan mesin berkaliber 12,7 mm. Nah, di kawasan Asia Tenggara ada 2 negara yang telah mengoperasikan Super Tucano, yaitu Filipina Filipina, dan Indonesia. Indonesia. Oh, Filipina Angkatan juga Udara ada ya. Filipina saat ini mengoperasikan sebanyak 6 6 unit. A29B Super Tucano Oke. yang diterima pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Semuanya ada mulutnya. Sementara TNI Angkatan itu. Udara Lihat. mulai memesan pesawat ini pada tahun 2011. Oh. Itu sebanyak 16 unit yang Oh, diterima lagi secara banyak. bertahap pada tahun 2012, 2014, Mhm. 2015, dan 2016. Oh, baru Namun lagi lah ya, sekarang 10 tinggal tahun. 13 unit yang masih aktif. 13. Dikarenakan 3 unit lainnya Mhm. telah mengalami kecelakaan. Oh. 1 unit pada Februari tahun 2016 dan 2 unit pada Waduh. bulan November tahun 2023. Waduh. Sayang ya. 3 unit udah habis. Kecelakaan. Jadi itulah dia 5 Ya. pesawat kontra pemberontakan paling menakutkan di Asia Tenggara menurut Si5. Itu dia tadi guys. Jangan lupa dukung dan support channel C5 karena informasinya keren dan bisa dipercayai, bukan hoax. Ya, emang suka C5 ini. Bagaimana teman-teman? Itulah rupanya pesawat anti gerila. Jika ada berlakunya perang gerila, pemberontakan besar-besaran, jadi nggak perlulah digunakan F-16 ataupun Dassault Rafale ataupun tak perlu digunakan sampai tahap KF-21, cukup sekadar gunakan Super Tucano ini kerana ya kita pun udah tahu jika gerila ini perangnya hanya orang-orang aja ya, nggak ada yang keterlaluan. Jadi cukup sekadar gunakan pesawat ini, nggak perlu terlalu pantas dan laju kerana jika terlalu laju teman-teman, ianya akan membuatkan targetnya terlepas kerana di targetnya bawah kebanyakannya ya. Bawah itu targetnya, bukan dogfight, bukan jet sama jet. Jadi anti gerila ini pesawat yang diperlukan haruslah stabil, nggak terlalu pantas, dan yang penting bisa terbang rendah. Kerana dapat target yang lebih akurat. Seperti yang kita tahu,
contoh peperangan gerila yang berlaku sewaktu Vietnam dengan mereka. Jadi disebab itulah mereka banyak membangunkan pesawat anti gerila ini. Kerana mereka berperang sama Vietcong di Vietnam dulu, semuanya menggunakan peperangan gerila guys. Yang itu yang seru dan membuatkan mereka takut guys. So itu dia tadi video dan informasi yang Bang ingin kongsi bersama teman-teman. 5 jenis pesawat anti gerila yang menakutkan di Asia Tenggara. Apa pendapat teman-teman? Jika mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, seperti biasalah ya, boleh share di ruang komen, kita bincang dan bahas sesuatu yang baik, tak ada salahnya. Okey, sampai di sini dulu. Terima kasih kerana sudi menonton bersama Bang Li video kali ini. Teruskan mendukung channel Lilia Pictures, channel video reaction pilihan anda. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.